Ini milikmu. Nenekku mengirimmu ke sini. Anda akan melakukan apa saja untuk uang. Tidak, kau salah paham. Lepaskan aku. Jika kau tidak mencintai dirimu sendiri, maka jangan salahkan aku. Anda membawa ini pada diri Anda sendiri. Aku hamil. Kembar juga. Dokter, apa kau yakin? Nona siap. Tolong jangan mempertanyakan profesionalisme. Apakah waktu itu? Apa kau menemukan apa ku minta selidiki? Belum. CCTV-nya rusak. Kami berusaha memperbaikinya. Sampah. Akan memberimu waktu 3 hari. Jika Anda tidak dapat menemukan, angkat kaki dan pergi. Jika harus mencari seluruh kota Jiang, aku akan menemukanmu. Pak Gu, malam ini panjang sekali. Kita. Pihak Gu. Pergi. Oke, aku akan pergi sekarang. Aku hitung sampai 3. Kalau tidak mau pergi, jangan pergi semua. Anak nakal, kamu mau bikin nenek marah ya? Nenek lagi susah-susah cari, ini calon ibu alami. Dijamin sekali hamil langsung dapat anak sehat. Kenapa kamu usir orangnya? Nenek, sudah cukup belum? Nenek kasih obat saya bulan lalu, bikin sayang. Sekarang kasih perempuan ke tempat tidur saya. Selain itu, semua cara sudah pernah dicoba. Nenek, kita berhenti saja, ya? Berhenti kalau tidak menikah punya anak. Bukankah keluarga Gu akan punah? Suruh ayah punya anak lagi. Anak nakal. Pak Gu, masalah serius. Ada keributan di lokasi proyek sisi barat kota baik, saya segera ke sana. Jaga situasi, 10 menit lagi saya sampai. Bajingan. Kalau ketemu kamu lagi, aku akan menghajarmu. Tuan. Tuan, bangunlah. Nyonya Chua, kamera di sekitar rusak. Tidak menemukan jejak presiden. Apa? Ninek, jangan khawatir. Jin Chuan hilang, bagaimana aku tidak khawatir? Wang Feng, segera kirim orang untuk mencari. Jin Chuan harus menggeledah seluruh Jiangcheng. Harus ditemukan. Baik, Nenek. Tunggu dulu. Nenek, sekarang grup Gu sedang dalam masa kritis. Masalah di sisi barat kota baru saja mereda. Jika sekarang masalah sepupu tersebar, itu akan mempengaruhi saham grup Gu. Pakai Jin Chuan Ku. Lebih penting dari grup Gu? Ninek, grup Gu adalah hasil kerja keras sepupuku juga. Oke. Kalian tidak mencari.
Aku pergi sendiri. Nenek, Amnesia. Dokter, tidak salah kan? Periksa lagi. Sahabat, dua nona. Jangan ragukan profesional. Selama bertahun-tahun jadi dokter, aku tidak pernah melakukan kesalahan. Bagaimana ini? Kamu tanya aku. Mana tahu bagaimana? Menurutku, ini salah bajingan itu. Tanpa dia, ini tidak akan terjadi. Dia yang kena. Sudahlah. Ngomongin ini tidak ada gunanya. Hanya bisa langkah demi langkah. Bunga Anda. Va. Ganteng. Melihat kamu bekerja begitu keras. Ikut dengan saya. Saya akan bawa kamu menikmati hidup. Dua nona. Di sini toko bunga, bukan klub malam. Bungamu belum diambil. Ngelamun, ngap, cepat buang ke tempat sampah. Kamu tahu nggak? Sejak Xiao Bai datang, usaha jadi bagus. Kamu dapat kucing keberuntungan nih. Keberuntungan nggak tahu. Kucing suka nyolong tapi banyak yang datang. Kamu kan bilang, dengan tampang dan badan Xiao Bai, sedikit pun nggak kalah dari bintang film pria. Kamu. Nggak sedikit pun ada Aduh. Kamu anggap aku orang apa? Buang-buang zomba daya. Anda punya pesanan takeaway baru, harap segera kirimkan. Kak Fei, aku mau ngantar takeaway. Hati-hati di jalan, cepat pulangnya. Masih melihat? Orangnya sudah pergi jauh. Apakah kamu tertarik dengan usulanku tadi? Ah, kamu ini. Aku hanya berpikir, bagaimana cara membantu Xiao Bai menemukan keluarganya. Kak Juming, itu toko bunga mantan pacarmu ya? Kenapa bau sekali sih? Seperti wanita itu. Bau miskin. Orang seperti apa? Harus berada di tempat cocok. Dia ya. Cocoknya di tempat seperti ini. Syai. Tempat usang seperti ini tutup ajalah. Mengapa Anda masih menjaganya? Dari mana gonggongan itu berasal? Itu kalian. Wanita Castle. Baronnya kau memory. Aku bicara tentang kamu. Pilih bungamu sendiri. Jika tidak, pergilah. Jangan merusak penyusunan. Billy. Yang penting dulu. Syai. 3 hari lagi. Aku akan menikah dengan Jiao Jiao. Ini undangannya. Xiaoyi. Jangan-jangan kamu nggak berani terima ya? Iya juga sih. Juming memulai Jiao Jiao. Tidak memilihmu. Diharem. Tidak merasa buruk kan? Seperti Kak Junming Yang luar biasa. Orang sepertimu di kelas bawah ya, seumur hidup tidak akan bertemu lagi. Siapa bilang aku tidak berani pergi? Hadiah aku terima. Ada satu hal yang kalian salah sebut. Itu aku, yang meninggalkan orang brengsek ini. Kau adalah kue yang sulit. Kau ingin mencari pria lebih baik dari Jun Myeong? Di mana dia? Aku tidak melihatnya. Jiao Jiao. Seorang wanita seperti dia, tanpa payudara dan pantat. Bagaimana dia bisa bersaing kita? Mencari pacar? Aku rasa tidak. Biar ku tebak, dia pasti masih memikirkan Junming. Kalau tidak, kenapa dia datang ke pernikahan kalian? Selesai bicara, kalau sudah, kalian bisa... Jangan buang waktu sama dia. Nanti aku janji ketemu manajer Huang Group bicara kerjasama. Xiayi, kamu dengar nggak? Saudara Ming kita akan segera kerjasama dengan grupku, nanti dia pasti sukses besar. Mau cari laki-laki itu lagi, jangan mimpi. Betul. Ayo pergi. Pasangkan busuk itu. Bikin aku marah, mau rasanya sobek mulut mereka. Sudahlah. Jangan marah, jangan gegabah. Anjing gigit aku harus gigit balik?
Jelas mereka sengaja pancing kamu, dan kamu malah terjebak. Terus, harus gimana? Aku kebawa emosi sebentar. Sekarang gimana? Kamu pergi sendiri, kan? Pasangan itu pasti bakal mempermalukan kamu. Ya gimana lagi, anggap aja aku nggak punya pacar. Masa iya di jalan langsung cari saja? Bagaimana kalau aku jadi pacarmu saja? Kamu, pria tidak ada yang baik. Sesama jenis baru cinta sejati. Ayo, Panggil sayang. pergi sana dasar mesum, jangan sentuh biar sayang cium dulu. Sangye kehormatan. Sangye kehormatan. Sangye kehormatan. Chunshen. Di mana kau? Nenek, apa kau baik-baik saja? Hainchan. Nenek, Chuan. Nenek, Anda sudah bangun. Shui. Mana cuanaku? Cuan R. Nenek, toko ini tidak ada Cuan R. Hanya ada saya saja. Gadis kecil. Kamu yang menyelamatkan saya. Anda pingsan di jalan. Saya bawa Anda ke toko untuk istirahat. Tapi aku jelas melihat. Nenek. Anda kurang sehat, butuh istirahat. Berbaringlah sebentar lagi. Nona. Terima kasih ya. Saya ambil air untuk Anda. Sudah 2 bulan penuh. Chuan, kamu sebenarnya di mana? Halo, Nenek ada di mana? istirahat di belakang. Antar nyonya pulang. baik. Bukankah kalian siapa-siapa? Gadis kecil. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Saya harus pulang sekarang. Nenek, kamu istirahat yang baik ya. Oke. Benar-benar anak yang baik hati. Ini. Kamu bawa dulu. Kalau ada apa-apa, telepon nenek ya. Nenek, cepat pulang ya, keluargamu sedang menunggu. Bu, Ini adalah uang terima kasihmu. Ingat, tidak semua hubungan bisa kamu capai. kamu, Bukan. orang macam apa ini? Siapa yang aku dekati? Gila beneran. KI, kamu ngomong sama siapa sih? Meituan Takaawai. I, Mana nenek? Nenek, dibawa pulang. bagus kalau begitu. Sudah tua, sendirian di luar memang berbahaya. Xiao Bai, kamu peduli dengan nenek. Entah kenapa. Ada rasa akrab. Sepertinya aku berpikir hanya suaranya yang mirip saja. Sepupu yang sombong bagaimana mungkin muncul di tempat seperti ini? Dan memakai seragam pengantar. Aneh. Kenapa aku merasa ada yang memandangiku? Kenapa? Tidak ada. KI, kamu istirahat dulu. Biar aku yang bersin. Kenapa? Mukamu jadi begitu. 2 hari lagi itu pernikahan mereka. Aku harus cari pacar dari mana nih? Yi, menurutmu, bagaimana dengan si bagus kok? Dia rajin dan tahan banting. Dan juga sangat cekatan. Maksudku, bagaimana Xiao Bai berpura-pura pacarmu? Dia. Tidak bisa, benar-benar tidak bisa. Dia amnesia karena aku. Itu belum tentu. Orang itu sudah menikah. Bukankah itu seru? Kamu, apa yang kamu pikirkan? Ini tidak mungkin. Aku ini cuma mau bantu cari solusi. Lalu, kamu bilang harus kamu pergi sendiri ke pernikahan? Aku. Itu satu-satunya cara buatmu. Kalian. Kenapa liatin aku? Pura-pura jadi pacar. Gak bisa, gak bisa.
Ini benar-benar nggak bisa. Waduh, nggak bisa, Meituan Waimai. Sekarang kamu yang bisa bantu Yi. Apa kamu cuma mau lihat Yi ditindas? Aku juga gak mau lihat Yi ditindas. Tapi ini, Kalau gitu, beres. Kalau ingin Yi tidak ditindas, kita lakukan. Yi bilang, jadi orang harus jujur. Ini menipu. Tidak bisa. Benarkan. Benar. Jadi orang itu harus jujur, tapi jangan polos. Kalau polos, bakal ditindas. Betul kan? Tapi ini menipu. Atau nggak usah deh, jangan bikin Xiao Bai repot. Tidak bisa, lihat aja dari kakak. Xiao Bai, mau makan nggak? Kalau mau, janjilah sama kakak. Setiap hari aku beliin kamu bakpao. Oke. Pintar. Berhasil. Memang harus aku. Tapi, Kenapa dia suka makan bakpao? mungkin menyukainya sebelum kehilangan ingatan, bukan? Makanlah pelan-pelan. Ini enak. Oh Tuhan, pria ini sangat tampan. Ya, memang. Tapi, kurasa setelan ini tidak cocok untuk pernikahan. Ganti dengan yang itu. Dia tampon. Selebriti mana? Meski bukan mampu mengalahkan bintang-bintang, akan ambil foto dan biar semua orang lihat. Yi, kamu pikir dia mungkin anak bangsawan yang tersesat? Pikirkan, jika dia benar bangsawan, pasti sudah ada yang mencarinya. Benar juga. Tapi, dengan penampilan benar-benar menakutkan. Yi, lihat pakaian itu. Xiao Bai memakainya. Ini tidak terlalu bagus, kan? Kamu tidak ingin lihat Xiao Bai pakai baju itu. Xiao Bai, coba pakai yang itu. Apa? Xiao Bai, mari kita buat ini berhasil. Apa? Guru Chuan menemukannya. Apa itu? Telah kehilangan uang saku selama setahun. Itu sangat berharga jika aku bisa menampar wajah gadis kecil itu. Kau benar. Lihatlah gadis-gadis itu. Mereka terbelakang. Begitu juga tidak, aku tidak. Aku bangga akan hal itu. Mengapa tidak meminjamkan anak laki-laki pinjam putih kecil, gunakan pamer. Ayo, jangan pikirkan hal lain. Aiku. Anda masuk ke dalamnya sebelum mulai. Yi kami. Dia jatuh cinta dengan kubis kecil ini. Omong kosong. Ada apa dengan Tuan R? Siluet orang itu sedikit mirip kakak sepupu. Père Lucas, saya melihatnya. Tidak perlu. Dia biasanya tidak dekat dengan wanita. Bagaimana mungkin bersama wanita seperti itu? Sudah tanya, Tuan Chuan sudah pergi. Keparat. Masih terlambat. Cepat selidiki. Harus ditemukan. Ya, Xiao Bai, nanti kamu harus makan sepuasnya. Pasti bisa balik modal. Tenang saja. Serahkan padaku. Hello, PAK-ku. Xiao Bai, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Yi, aku merasa kurang enak. Kurang enak? Kalau begitu, kita Tidak usah, Yi. Sebentar lagi juga baik. Aku mau ke kamar mandi dulu.
Hei, coy. Coy, kamu memang tebal muka. Berani datang ke pernikahan mantan pacar. Kalau aku jadi kamu, aku akan sembunyi saja. Mantan pacar cewek juga datang, ya dia tebal muka. Iya, sepertinya dia mau bikin onar di sini. Anggap sebagai anjing peliharaan 3 tahun lalu kawin. Aku harus datang berkau bilang siapa, tidak bilang apa-apa. Siapa yang merasa tersindir? Camus. Udah cukup Jiao Jiao, hari ini bahagiamu, tak usah ribut dengan orang desa, akan kehilangan martabatmu. Apalagi nanti dia yang akan susah. Kita toh teman sekelas, kenapa harus merusak suasana? Lejepila, kamu jadi pengiring pengantin Jiao Jiao. Pengiring pengantin apa? Begini, hari ini kebetulan ada satu pengiring pengantin mendadak ada urusan. Jadi mungkin mau bantu saya kan? Aku. Jangan begitu, kita teman sekelas, cepatlah. Ini. Pakaiannya terlalu pendek. Aku tidak mau jadi pengantin. Sudah janji, mana bisa membatalkan? Tapi, Jangan tapi, cepat pergi. hari ini, pernikahan aku dan Mingge. Sekarang kita mulai acara mengerjai pengiring pengantin. Mengerjai pengiring pengantin. Apa maksud pengacau pengantin wanita ya? Kalian mau ngapain? Si Ayi. Waktu sekolah dulu gak kelihatan ya kamu bisa begini, pakaiannya pendek sekali. Jangan-jangan, masih ingin menggoda Kak Sao ya? Yo Kak Ai, tolong jaga sikap, kalau tidak, kutunjukkan Sudah tahu kok. Cuma mau uang kan? Suyia bilang, asalkan kasih uang, hari ini pengiring pengantin boleh dipegang. Bagaimana? Cukup belum? Ayo. Kasih uang jadi langsung bebas ya. Lepaskan aku. Aku tidak ngerti ngomong apa. Aku nggak mau jadi pengiring pengantin. Lepasin. Mana KI? Lepaskan aku. Pak. Ternyata barang palsu. Bajingan. Coy. Jiao Jiao mengundangmu ke pernikahannya, dan kamu memukul orang. Kamu berlebihan, bukan? Aku berlebihan, menyentuhku, jadi aku. Lalu kenapa? Dipegang juga tidak berkurang dagingnya, kan? Seperti kamu, orang desa yang tidak laku. Dipegang sedikit itu sudah memberi kehormatan. Apalagi aku sudah kasih uang, kan? Apa? Saya mengerti. Kalian hari ini menjahili saya. Sengaja. Saya tidak mengerti maksudmu. Sungguh, pengiring pengantin melanggar aturan kita. Kalian bilang harus dihukum, kan? Mereka. Kalian mau ngapain? Tentu saja memandikanmu dengan tolong. Aku gak bisa berenang. Y. Mau lawan aku. Hari ini aku akan buat kamu malu di depan semua orang. KI. 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 Baik.
Yi Kak. Aku datang terlambat. Xiai. Semua orang cuma bercanda. Kamu benar-benar ambil serius. Minta maaf ke Yi Kak. Siapa orang bodoh ini lagi? Minta aku minta maaf padanya. Kamu tahu nggak kamu ngomong apa? Minta maaf. Lucu sekali kamu berani memukulku. Carrie Maddie. Zhao Junming, mau apa kamu? Minta maaf, Ken. Baiklah. Aku paksa kamu minta maaf. Xiao Bai. Aku. Siapa aku sebenarnya? Hei. Cukup tahan banting. Xiao Bai. Imet. Bukan kamu tadi sombong, sembangla. Halo Pak Gu. Zhao Junming. Ada masalah, datang ke saya, jangan ganggu Xiao Bai. Waduh, Xiai. Kasihan. Kalau begitu. Kamu berlutut dan mohon padaku. Aku mungkin bisa pertimbangkan. Aku mohon padamu. Lepaskan Xiao Bai. Cuma bercanda. Kamu benar-benar percaya. Zhao Junming kamu. Si kecil ini berani memukulku. Hari ini aku hancurkan kamu. Kamu cari mati. Jangan. Halo, ini untuk Anda. Itu dia. Anak muda. Apa mau kamu lakukan? Aku perenggakan. Jangan. Xiaoyi, cepat atasi ini. Kalau suamiku terluka, aku tidak akan memaafkan kalian. Xiao Bai, dengarkan. Tidak apa-apa. Lepas. Anak muda. Kalau sekarang kamu lepas. Sebelumnya bisa aku anggap tidak terjadi. Kalau enggak, kamu akan berakhir buruk. Kami banyak orang pikir setelah melukai Kak Shao, kamu bisa pergi. Xiaoyi, hari ini hari besar Jiao Jiao. Pacarmu lancang. Kamu juga bertanggung jawab. Xiao Bai. Kamu jangan main tangan. Main tangan, kita dapat masalah besar. Lebih baik kamu lepasin Kak Shao. Lalu sujud 10 kali. Kalau enggak, jangan salahkan kita kalau kasar. Dengar enggak? Kalau berani nyakitin kamu dan Xiaoyi. Enggak bakal bisa kabur. Mengancam saya. Anda tidak pantas mendapatkannya. Minta maaflah. Atau aku akan membunuhmu. Beraninya kau, nak? Jika Anda mengambil satu langkah lebih maju, aku akan membunuhnya sekarang. Minta maaflah. Siapa anak ini? Kenapa dia tiba-tiba memiliki aura yang kuat? Ada apa dengannya? Dia berbeda dan menakutkan. Aku bisa minta maaf. Harus kasih tahu aku dulu. Siapa kamu? Kamu belum layak tahu namaku. Seluruh Jiangcheng. Aku, Zhao Junming, tidak takut siapapun. Benarkah? Dengarkan baik-baik. Namaku Gu Jin. Gu Jin Chuan. Gu Jin Chuan. Apa ini barang jelek? Zhang Bili, belum pernah dengar. Nama ini agak familiar. Bermaga Gu. Jangan-jangan. Diamond Bachelor pertama Jiangcheng. Presiden grup Gu, Gu Jin Chuan. Apakah kamu presidir grup Gu, Tuan Gu Jin Chuan? Menurutmu bagaimana? Aku. Ya ampun, Xiao Bai berani. Berani menyamar jadi Gu Jin Chuan, si pembunuh kejam. Tapi sekarang sudah tidak ada aku bisa terus berakting bersamanya. Aku berencana jadi orang biasa. Berinteraksi dengan kalian. Kalian berkali-kali meremehkan orang lain. Kalau begitu, Tidak pura-pura, akan jujur. Pacarku adalah Gu Jin Chuan. Xiaoyi. Kamu dengar mereka bilang, Presiden grupku, Gu Jin Chuan. Kamu wanita desa. Dia tertarik padamu.
Kenapa berpura-pura jadi orang lain, berani bilang jadi Gu Jinchuan? Benar. Gu Jinchuan. Dia attacken all die Jiangcheng sebagai Xuan. Wanita apapun dia bisa. Kenapa harus kamu yang tua dan... Semua diam. Junming Kekeng. Mau mati? Aku belum mau mati. Apa maksudnya? Bodoh, coba pakai otakmu sedikit. Kota Jiang, siapa berani menyamar jadi Tuan Chuan? Kamu lumayan punya otak. Rura, kalau dia benar Tuan Chuan bukankah kita tamat? Xiao Bai, aktingmu keren, aku hampir tertipu juga. Tuan Chuan, maafkan saya salah. Saya minta maaf Kui. Saya salah. Saya ini anjing. Jangan marah sama saya, anggap saya tidak penting dan lepaskan. Sialan, si kecil lagi dapat keberuntungan apa? Menarik Peration Pak Xuan. Senang banget. Pak Zhao. Manajer Huang dari grup Gu Xi datang. Manajer Huang datang, ayo cepat bawa masuk. Habis sudah. Sekarang pasti ketahuan. Ada apa? Tidak apa-apa. Cuma sedikit lemas. Dia pasti dengar Huang Long akan datang jadi ketakutan. Tapi hari ini aku di sini. Tak ada yang bisa menggertak kamu. Xiao Bai, ayo kita cepat kabur, atau kamu mati. Kenapa? Kamu bodoh ya? Manajer dari grup Gu akan datang. Jika Anda tahu, kau menyamar sebagai Gu Zhengchuan, monster, kita akan mati. Siapa bilang Gu Zhengchuan adalah setan? Anak berusia 3 tahun tahu itu, Gu Zhengchuan. Dia membunuh tanpa mengedipkan mata. Dia makan tanpa garam. Dia brutal sampai ke intinya. Anjing itu lewat, semuanya harus menghadapi tantangan. Ayo kita cepat pergi. Aku dan pacar ada urusan mendesak. Maaf pamit duluan. Hari ini kan hari bahagia Jiao Jiao. Pesta pernikahan belum selesai sudah pergi. Benar-benar tidak tahu malu. Iya. Pesta baru dimulai, pergi cepat tidak baik. Setuju semua? Ya, benar sekali. Iya nih. Pacar saya ada urusan mendadak. Waktunya sangat berharga. Kalian tahu kan? Tentu tahu, Pak Gu itu sibuk sekali. Tapi jangan pergi setelah tahu manajer Huang dari grup Gu datang. Atau mungkin peniru ini. Takut nanti manajer Huang datang, terus ketahuannya? Selesai sudah. Tidak pergi lebih awal, tidak pergi lebih lambat, malah mendengar kalau manajer Huang mau pergi. Ternyata palsu. Tidak Kari Mazala Tidak Ada Mazala. Betul. Siayi, tadi kamu beruntung. Tunggu dan lihat kamu hancur. Siapa yang hila berani menyamar jadi Tuan Chuan? Selesai sudah aku. Jangan takut, ada aku di sini. Kenapa tiba-tiba aku merasa tenang? Xia YY. Kali ini suruh pacarmu jadi Tuan Chuan. Manajer Huang, grup Gu segera datang. Lihat karamu berpura-pura. Kudengar ada yang nekat pura-pura jadi Tuan Chuan. Siapa itu? Keluar sini. Manajer Huang, dia orangnya. Siayi. Kau suruh kawak tampan pura-pura jadi Tuan Chuan. Kamu cari mati. Menyamar jadi siapa tidak? Malah menyamar jadi Gu Jinchuan. Seperti katak, un jean makan angsa. Mimpi aja. Siai. Wanita jahat bayarkan anak ini menyamar jadi Tuan Chuan. Sekarang manajer Huang ada di sini. Ingin lihat bagaimana kamu berakhir. Ini kehendak saya. Saya mau lihat siapa berani macam-macam dengan saya. Apakah kamu? Atau kamu? Xiao Bai. Anak nakal. Kamu ini siapa sebenarnya? Hari ini manajer Huang datang. Saya sarankan kamu berlutut dan minta maaf sekarang. Kalau tidak, Atau apa? atau aku akan membiarkanmu mati. Aku akan membiarkanmu mati. Di depan manajer Huang, dia akan membunuhmu seperti semut. Kau di sini untuk mendukung mereka. Guru Juan, maaf, saya tidak ada hubungannya dengan mereka. Manajer Huang berlutut. Apakah dia benar-benar Guru Xuan? Satu-satunya yang bisa membuat manajer Huang begitu takut mungkin Guru Chuan. Sialan Zhao Junming. Hari ini benar-benar melelahkan. Hanya saja, kenapa bos besar tiba-tiba muncul di tempat ini? Manajer Huang, kamu pasti salah. Dia hanya pria tampan dibawa oleh Siayi yang jahat. Mana mungkin dia bos besar. Benar, manajer Huang. Bos besar itu terhormat. Kenal wanita desa ini. Manajer Huang.
Kenapa lihat lagi ke atas? Diam. Kalian tidak berguna. Sebagai manajer grup Gu, sampai bos pun tidak kenal. Siapa yang suruh kamu bangkit? Tuan Chuan. Jangan-jangan, dia benar-benar Gu Jinchuan. Hari ini menyinggung dia. Dengan kepribadiannya, kita pasti mari. Sayong, ini harus gimana? Gimana tahu harus gimana? Gimana? Kenapa sujud ke Xiao Bai? Xiao Bai Gu Jinchuan. Bos Chuan. Aku nggak kenal mereka, juga tidak tahu mereka salah. Semoga seperti kamu katakan. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Ya, saya mengerti. Bangunlah. Terima kasih, Tuan Chuan. Tuan Chuan. Orang-orang bodoh ini. Sangat berani. Kamu hanya perlu berkata, aku membuat mereka segera menghilang. Manajer Huang. Maafkan aku, manajer. Kau buta. Beraninya kau meninggang Guru Chuan? Maafkan aku, Guru Chuan. Semua salah paham. Maafkan aku. Bukan aku yang harus minta maaf. Bukan aku yang harus minta maaf. Aku salah. Tolong lepaskan aku, Guru Chuan. Itu semua salah paham. Saya salah hari ini. Saya minta maaf. Maafkan aku, oke? Apakah Anda puas dengan hasilnya? Jika tidak, aku bisa membuat mereka menghilang. Tidak, demi teman sekelas kita, aku bersumpah tidak akan melakukannya lagi. Lupakan saja. Sampah. Mereka menjatuhkan kita. Oke, terserah kamu. Kali ini karena menghormati Tuan Chuan. Saya maafkan kalian. Kalau ada lain kali, jangan salahkan saya kalau tigas. Iya. Terima kasih, manajer Huang. Tuan Chuan, silakan luat sini. Saya antar Anda pulang. Ayo pergi. Pak Huang. Ada apa? Kerjasama kali ini. Lihatlah. Menyinggung Pak Chuan masih ingin bekerja sama dengan grup Gu. Happy. Pak Huang. Ini Pak Huang. Tunggu bentar, Pak Chuan. Tadi terima kasih, Om Huang. Apa artinya Pak Chuan? Kamu ini, Xiao Bai. Kemarin waktu aku antar makanan, bantu Om Huang cari dompetnya. Kebetulan dengar kalau Om Huang manajer di grup Gu. Jadi kali ini aku minta Om Huang bantu. Pak Chuan mungkin tidak mau identitasnya terungkap. Aku harus bantu sebaiknya. Iya. Jadi itu alasannya. Iya. Terima kasih, Paman Huang. Saling bantu, sudah seharusnya. Paman Huang, kalau tidak ada apa-apa, saya pergi. Nanti saya telepon. Ajak makan. Baik. Hari-hari jalan. Om Chuan pura-pura. Menjadi orang miskin cari cinta sejati. Orang kaya beneran bisa mainnya. Menyebalkan. Jadi gimana nih? Gimana caranya si Xia Yi kok bisa dapat Gu Jinchuan? Kalau udah bikin marah Gu Jinchuan, nanti hidup di Jiangcheng, kayaknya bakal susah banget. Semua ini salah kalian berdua. Haruskah mengganggu Xia Yi? Jiao. Apa maksudmu itu? Kita membela dirimu. Ya, bukan karena ada masalah. Kamu bisa menyalahkan kita seperti... Diam semua. Gara-gara ini, kerjasama dengan Gu Group semuanya batal. Memekirkan sudah buat saya marah. Suami. Coba hubungi Xia Yi lagi. Lihat kesempatan bekerja sama. Satu-satunya pilihan kita. Merasa ada yang aneh dengan kejadian hari ini. Apa yang aneh? Aku dapat kabar tidak resmi. Grup Gu sedang berusaha keras mencari Tuan Chuan, tiba-tiba hari ini dia muncul di sini. Aku mengerti. Guru Chuan asli menghilang. Dan Guru Chuan hari ini pasti palsu. Pasti begitu. Wanita Yi Xia melakukannya dengan sengaja. Oke. Apa itu benar? Mencari tahu ketika menelepon sepupu. Tanming. Sepipimu. Sepupu suamiku adalah seorang eksekutif puncak dari grup Gu. Si kecil benar-benar berani ya. Dia berani meniru tipe seperti Gu Jin. Kaget waktu itu, tapi situasinya mendesak. Aku harus ikut bermain perannya. Semuanya gara-gara bocah-bocah itu, berani mendorongmu ke kolam renang. Tapi untung ada si kecil. Kalau tidak, kamu gak tahu, melihat pasangan brengsek itu dihajar habis-habisan. Itu rasanya puas banget di hati.
Ketika manajer berlutut kepada Xiao Bai, ekspresi mereka seperti habis makan tai, sangat memuaskan. Manajer grup Gu berlutut kepada Xiao Bai. Apakah dia belum pernah bertemu Gu Jinchuan? Ini. Waktu itu aku juga curiga, tapi Xiao Bai dan manajer bilang mereka cuma saling bantu. Saling bantu? Xiao Bai hanya menemukan dompet. Manajer Huang berlutut padanya. Apakah mungkin Xiao Bai adalah Gu Jinchuan? Kamu bilang apa? Xiao Bai bodoh dan kikuk, bagaimana dia jadi Gu Jinchuan? Kamu benar juga. Anda punya pesanan baru. Silakan kirim tepat. Akan antar dulu, jaga toko ya. Oke. Halo, bunga Anda. Kalian, Yi, kamu sudah di sini, masuk saja cepat. tidak perlu. Mit Yalan Might. Minggir. Jangan halangi. Hari ini reuni teman sekolah. Bisa gak jangan merusak suasana? Xiai. Aku tahu diundang, kamu gak akan datang. Kirim pesan seolah ada pengiriman makanan, biar kamu datang. Tapi tenang saja. Hari ini kami datang, khusus untuk meminta maaf padamu. Sudah datang, duduklah. Lepaskan aku. Zeroi. Kita kumpul serengketan. Tidak perlu sampai tidak menyenangkan, karena Yi sudah datang. Kita mulai makan, kalau tidak nanti makanan dingin. Tunggu, Kiang belum datang. Aduh. Gimana aku bisa lupa Kiang? Maaf ya semua, tadi ada rapat yang menunda. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Chang. Sekarang jadi manajer umum di grup Will, banyak urusan, sibuk. Kalian tidak keberatan, kan? Tidak keberatan. Kak Kiang bisa luangkan waktu untuk datang ke pertemuan kita, itu sudah memberikan kita banyak kehormatan. Aku dengar perusahaan Will akan segera go public. Apa? It can go public? What? Kak Chong. Kamu beneran luar biasa. Nanti tolong bantu aku ya, Kak. Kak Kia, Okok. Kita semua kan teman sekelas. Biar aku kasih satu saran. Bersulang untuk Kak Kiang demi masa depan. Iya kan? Untuk masa depan. Oke. penjilat menjijikan. Xiao. Orang angkat gelas untuk Kak Kiang. Maksudmu apa? Kenapa aku harus menghormatinya? Apa maksudmu? Kiang itu manajer umum grup Whale. Nanti dia yang akan membantu kita. Kenapa kamu nggak bisa lihat? Aku nggak butuh kalian. Penjilat. Apa maksudmu? Xia YY, kalau aku nggak salah. Kamu masih buka toko bunga. Sehari dapat 100.000 kalau kamu nggak keberatan. Kerja di perusahaan kami, butuh pembersih. Sehari ku bayar 200.000. Bagaimana? 200.000. Aku nggak butuh. Kakak Kiang, jangan marah. Yi punya alasan lakukan itu. Aku ingin lihat. Dia punya alasan apa? Karena Pajar Yi adalah Tuan Chuan. Tuan Xuan, siapa Tuan Chuan? Di Jiangcheng, siapa berani menyebut Tentu saja itu satu-satunya lajang kaya di Jiangcheng, Gu Jinchuan dari grup Gu. Apa? Pacarnya Xia Yi adalah Gu Jinchuan. Kamu bercanda ya? Aku dengar loh, Tuan Chuan itu nggak pernah deketin cewek. Kenapa punya pacar? Dan itu Xia Yi lagi. Wanita sialan ini. Sepertinya sengaja bikin susah biar aku malu. Xia YY, pacarmu. Benar-benar Gu Jinchuan? Gimana? Kenapa pacarku gak bisa jadi Gu Jinchuan? Tentu bisa. Tapi aku penasaran. Kamu cuma penjual bunga kecil, tapi Tuan Chuan itu orang top. Mana mungkin suka padamu? Itu karena aku. Lihat dia nanti gimana selesainya. Razin. Lihat aja nanti gimana nasibnya. Karena apa? Karena aku hebat. Xia YY, kamu bicara tentang luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, kemampuanmu membual. Memang cukup luar biasa. Jiang Zhu. Yi, kita ini pacarnya Chuan Ye, kita semua pernah melihat dia. Benar. Tuan Yi. Ngomong-ngomong Kiang Ge, saya ingat, kerjasama dengan grup Gu, kan? Seharusnya pernah lihat dia. Tentu saja pernah. Seiyaku Malia dari Zhou.
Seyabelum Ponta de Kadongan Orang Besar Seperti Tuan Chuan. Pas banget. Kemarin menikah, Yi dan Tuan Chuan datang. Saya simpan foto mereka. Lihat deh, Kak Kia. Bantu YYI Bercy Kanama. Kalo begitu. Aku harus benar-benar melihat. Ini benar-benar kacau. Ini benar-benar habis. Dia mengambil foto, kalau ketahuan. Malu sekali jadinya. Kiang, kamu harus lihat baik-baik. Kalau tidak, beberapa orang sok Merasa mereka lebih baik dari orang lain. Lily, jangan bicarakan kasar. Aku yakin Yi pasti nggak bakal bohong. Kan Yi? Tunggu. Gimana? Bilang, apakah ini benar Chuan Ye? Walaupun aku melihat sekilas dari jauh. Tapi foto ini mirip banget sama Gu Jinchuan. Mirip, sekitar 70 hingga 80. Apa mungkin? Kiang ge sudah tahu? Wah, Tak usah bilang, pasti Kang Kuat sudah tahu tapi malas bicara, demi menjaga muka orang. Pasti sudah tak tahu mau taruh muka. selesai. Ini tamat sudah. Xia Y. Nyonya Gu. Salah. Mon Maclom. Apa maksudnya, Kiang Ge? Bugu, dia juga? Pembohong seperti saya, tidak kenal Gu Jinchuan? Tidak mungkin, dia kurir pengirim makanan. Apa haknya jadi Nyonya Gu? Diam. Tunggu. Periksa sekali lagi, Kenapa kamu meragukan aku. Nyonya Gu, Mafkan aku attaqué Lankangan tadi. Tidak apa-apa. Sialan, bagaimana dia bisa dekat dengan Gu? Apa yang harus? Kupikir Brother Kiang salah lihat. Tidak Perkaya Tuan Chuan Suka. Iya, C'est Pupu Suami Bilan. Sudah lama tidak bertemu dengan Tuan Chuan. Yi. Kalo Bejitu. Ajak Kami Menui Tuan Chuan. Seyaraza Semua Orang Pasti Un Jameliake Bezaran Pangeran Pertamajian Sheng. iya. Terakhir kali kita bertemu buru-buru, belum sempat kenalan. Orang lain mungkin sulit bertemu Tuan Chuan, tapi sepertinya kamu tidak masalah. Ini. Tentu tidak ada masalah, kan? Benar kan? Tidak masalah sih. Tapi Jin Chuan, sekarang tidak di Jiangcheng. Ini. Chuan tidak ada waktu. Yi bisa ajak kita jalan-jalan ke villa atas. Villa atas ini adalah rumah nomor 1 di Jiangcheng. Apa kalian tidak mau melihat-lihat? Tentu saja. Yi. Kamu pasti gak akan nolakkan. Yi kan orangnya baik. Pasti kamu gak bakal nolak, kan Yi? Apa mungkin kamu belum pernah ke villa di puncak? Mana mungkin sih? Soalnya Jin Chuan beli properti di mana-mana. Aku jadi gak ingat lokasinya yang mana. Gak apa-apa. Aku tahu di mana. Kenapa lama sekali Yi belum kembali? Fei Ji, aku pergi ngirim bunga. Cepat pergi, cepat kembali. Dokumen yang aku minta sudah siap belum? Semua sudah siap. Sekarang kirimkan Anda. Tidak perlu. Di sini tidak aman. Kamu ke villa menunggu aku. Aku segera datang. Baik. Gu Peng. Semoga bukan kamu. Semoga juga kamu. Ya ampun, ini penthouse ya? Sangat mewah. Wah. Andai aku bisa tinggal di sini. Yi, ayo buka villanya dan lihat-lihat. Iya, benar. Kalau aku bisa masuk, aku masuk dari dulu. Gak perlu kamu bilang. Sekarang selesai sudah. Ah. Baik. Aduh maaf ya, kayaknya aku lupa bawa kunci. Lupa bawa atau emang gak ada? Siapa bilang aku? Bawa kita masuk lihat. Hei ngomong-ngomong. Saya kok ingat atas villa itu pakai pengenalan wajah. Nggak butuh kunci. Benar. Seluruh villa atas dibangun dengan teknologi pintar canggih. Saat dibangun, saya beruntung ikut proyek kecil di sana, jadi masih ingat. Kamu benar, ya. Saya jarang pulang ke sini. Pengenalan wajah. Meninggalkan Jin Chuan sendirian. Yi, gimana kalau kamu telepon? Tuan Chuan buka pintu jarak jauh tidak masalah. Iya, Yi. Karena semua sudah jangan bantu menghadirkan kekecewa. Sudah datang ke sini. Kalo tidak Mazuk da. Sayang sekali. Baiklah. Sekarang aku telepon dia. Halo. Jin Chuan, kamu di rumah? Oh, kamu sibuk di kantor ya? Nego proyek besar.
Oh gitu, oke, kamu lanjut dulu. Aku tutup dulu ya. Bye. Jing Chuan di kantor nego proyek besar. Dia gak bakal balik sekarang, mungkin kalian pulang dulu. Tunggu sampai dia selesai, nanti aku undang kalian ke rumah. Waduh, jangan-jangan itu Gu Jin beneran di rumah ya? Aku bakal kena nih. Ternyata ada orang di rumah. Yi, kamu bohongin kita. Aku. Xiao Bai. Itu dia. Bijak. Jing Chuan, kamu menyebalkan. Kamu bilang di telepon sibuk di kantor, bikin aku nunggu lama di luar. Yi kena masalah lagi dengan Meituan Delivery. Kenapa kamu di sini? Meituan Delivery ngirim makanan. Kamu. Nanti kita bahas lagi. Kamu tahu harus Mengerti. Bukan ngirim makanan buat kamu. Mau kasih kejutan. sayang. Kamu yang paling baik. Dia. PAK Chuan. Mana mungkin, Pak Chuan yang terhormat itu kan presiden grup Gu, masa pakai baju kurir dan ngantar makanan? Benar. Dia, pacarku, Gu. Jin, Chuan. Ahasiayi. Kamu pikir kami bodoh? Dengan status seperti Tuan Chuan mana mungkin dia jadi cure? Kenapa tidak? Karena Jin Chuan bosan jadi bos. Mau coba rasakan susahnya orang biasa, gak boleh? Xia YYY benar-benar wanita Gu Jin Chuan. Xiaoyi. Kamu berani sekali. Zhang Beil, apa maksudmu? Maksud apa? Sangat sederhana, karena dia adalah pencuri. Apa? Zhang Beili, jangan fitnah orang begitu. Aduh. Xiaoyi. Kami sudah berakting denganmu lama. Apa tidak lelah? Kita lelah. Di mana kita? Ini adalah villa. Hanya Gu Junchuan yang bisa masuk. Siapa lagi yang bisa masuk? Jika dia bikin ping kiri, siapa dia? Kau Xia Yi, kau berani menkuridari penthouse meskipun kau berpura-pura menjadi Tuan Chuan. Saya pikir Anda lelah hidup. Bagaimana dia bisa keluar dari penthouse? Jadi dia adalah seorang pencuri. Apa yang kau katakan? Xiaoyi. Berani kamu carry orang menyamar jadi Lord Chuan. Lord Chuan tahukah kamu konsekuensinya? Menghormati kita sebagai teman sekelas. Selama kamu mau mengakui barusan bohong dan minta maaf dengan berlutut, kita bisa maafkan kamu sekali ini. Kalian cari mati ya, Gojek. Aduh. Pencuri ini cukup setia juga. Kalau begitu kalian berdua berlutut sekarang. Diam. Kacang. Aku. Chuan, Allô Tuan Chuan. kamu kenal aku. Tuan Chuan. Saya Li Qiang dari keluarga Li. Dulu sempat terlibat proyek di sisi barat kota bersama grup Gu. Apa juga salah mengenali? Oh, ternyata kamu. Tuan Chuan, Camus Mazien Gaku. Tuanku, merasa diingat oleh Anda adalah kehormatan. Changga. Dia cuma pencuri bagaimana mungkin itu benar-benar Tuan Chuan? Diam. Bajingan, berani mencemarkan nama Tuan Chuan, kalian bosan hidup, saya melihat Tuan Chuan sendiri, tidak makin salah. Jika berani menyanggung lagi, saya tidak. Apakah mungkin dia benar-benar Tuan? Saya dengar Tuan Chuan kejam dan melindungi kita menyinggung Xia Yi, pasti mati. Wanita sialan. Siapa dia bisa mendekati Gu Jing Chuan, orang hebat. Tadi, kalian yang cari masalah dengan Yi? Tuan Chuan, biar aku yang ajari mereka. Li Chang kamu. Berani menghina Tuan Chuan, matamu di mana? Tidak perlu. Sentuh wanita Gu Jin Chuan. Tak perlu hidup di dunia ini lagi. Tuan Chuan. Yi. Tidak. Nyonya Gu. Kami salah. Pantas saja Tuan Chuan. Tatapannya menakutkan. Sekelompok bodoh kenapa cari masalah orang? Malahan cari masalah dengan iblis hidup ini. Yi. Ini salahku tidak mengenal orang penting. Kita pernah jadi teman sekelas. Kumohon maafkanlah kami. Aku tidak pernah menyinggung kalian. Tapi kalian cari masalah denganku. Apa kalian merasa aku mudah diganggu atau tidak menganggap Gu Jin Chuan? Tidak. Sebelumnya aku buta. Aku bersalah tidak akan berani lagi. Ku tidak akan berani lagi maafkan aku. Hanya berkata, Apakah itu bisa menghapus? dan pada Jin Chuan. Kalian berani berlaku kasar pada Tuan Chuan dan Nyonya Gu, Pantadiaja. Iya, saya pantas dihajar. Puaskah?
Tapi kalau Tuan Gu Jinchuan yang asli sampai tahu, kita tamat. Harus cepat pergi. Sudah bengong, cepat pergi. Baik, baik, pergi, pergi. Xiao Bai, kalau bukan karena kamu hari ini memalukan. Kenapa kamu ada di sini? Ingat manajer Huang terakhir kali, kan? Iya. Manajer Huang menelepon. Gu Jinchuan suka bunga kita. Dia ingin bekerja sama jangka panjang dengan kita. Serius? Benar-benar serius. Hebat sekali. Kita tidak berlama-lama di sini. Jika ditemukan Gu Jinchuan si iblis besar, kita pasti mati. Cepat pergi, ayo pergi. Kalau bisa dapat perhatian Gu Jinchuan, aku bisa sukses besar. Xia Yi, perempuan sialan. Tubuhku jauh lebih baik daripada kamu. Payudara dan pinggul ini adalah bentuk ideal buat pria. Aku tidak percaya kalau aku tidak bisa menaklukkan Gu Jinchuan. Nona, kamu cari siapa? Datang untuk bertemu Kak Chuan. Dia menyuruhku. Tuan Chuan. Tuan Chuan beberapa bulan gak tinggal di villa atas. Sekarang dia tinggal di villa lain. Tuan Chuan tadi ada di sini. Sudah. Saya di sini petugas kebersihan. Tuan Chuan tinggal atau enggak, mana saya tahu. Lagi pula. Gadis seperti kamu. Setiap hari cari Chuan Ye, tidak 180. Baiklah, tadi itu Chuan Ye palsu. Xia Yi. Berani sekali kamu menipuku Carrie Mati. Sekarang ini gadis-gadis. Tidak tahu ada apa. Selalu berpikir ingin menikah dengan orang kaya. Wanita bernama Ju benar-benar keterlaluan. Kali ini kalau bukan karena Xiao Bai, aku pasti malu. Benar juga. Buat Suya Belutut, tanpa pipi, minta maaf. Juga Zepadan. Kau tak tahu. Puasnya hatiku waktu itu. Tapi tunggu, Yi, kalau menurutmu begitu. Li Qiang bertemu Gu Jinchuan. Xiao Bai menipu Li Qiang? Jangan-jangan Xiao Bai sebenarnya Gu Jinchuan. Tentu saja Xiao Bai bukan Gu Jinchuan. Untuk pamer. Pura-pura kenal saja. Benar juga. Li Qiang suka Parmaseyak sekolah. Tapi, Xiao Bai menolongmu berkali-kali. Harus berterima kasih. Itu harus. Xiao Bai, hari ini ada kamu. Kalau tidak, aku malu besar. Yi kakak. Masalahmu masalahku, selama bisa bantu. Apapun akan aku lakukan. Xiao Bai, yang terbaik, ayo. Ayo bersulang. Kakak Yi. Kamu minum kebanyak. Bagaimana kak? Aku antar kamu pulang. Mana mungkin, aku nggak mabuk kok. Baru mulai nih. Masa? Kamu takut aku makan kamu? Mana mungkin. Oke ya, ayo. Minum lagi satu. Kalau senang, minum lebih banyak. Satu lagi, hahaha. Hang. Ada sesuatu di wajahku? Enggak ada kok, enggak ada. Cuma, aku merasa, kamu agak tampan. Aku bilang nanti kakak jagain kamu. Enggak ada yang bisa bully kamu. Terima kasih Kak Yi. Terima kasih apa ke aku? Hang. Enggak bener nih. Apa yang nggak benar? Jangan-jangan kamu. Itu beneran Gu Jinchuan, kan? Hahaha. Yi, bercanda. Kamu kan dulu bilang. Gu Jinchuan itu orang jahat. Hahaha. Ayo, minum lagi. Gak minum, minum. Gak minum gak boleh. Kamu, minum ini bukan terserah. Tidak minum lagi, Yi. Aku tidak minum lagi. Perasaan ini. Kamu mau ngapain? Karena kamu sudah cium aku. Sekarang giliran aku cium balik. Sini. Kamu minum berapa banyak? Bau alkoholnya kuat banget. Tidak banyak, hanya sedikit saja. Tidak banyak, tapi baunya menyengat.
Tadi malam minum sama siapa? Siapa lagi? Sama Xiao Bai. Xiao Bai mana? Mana saya tahu dia di mana. Saya harus kerja dulu. Mungkin karena kejadian semalam. Maaf, sulit hadapi aku. Xiao Bai, Kau ini tidak jujur, ya? Feijia. maksudnya apa? Kenapa dia lihat kamu? Langsung sibuk kerja? Aku. Aku mana tahu. Ada pesanan baru diantar. Segera kirim bunga. Kamu. Ada yang aneh dengan mereka berdua. Katakanlah, apa yang terjadi? Apa maksudmu? Apa yang terjadi dengan Xiao Bai? Xiao Bai. Enggak ada apa-apalah. Kalian berdua memang aneh. Ha. Aneh di mana? Kamu sama Xiao Bai. Ketemu tapi nggak ngomong. Kamu sama dia. Yang ada apa? Kamu mikir apa sih? Kelinci nggak makan rumput di halaman. Xiao Bai masih amnesia. Kita mana mungkin melakukan sesuatu? Menurutku. Zik Xiao Bai lumayan. Gimana kalau? Cepat ambil dia. Dasar gila kamu. Bukan gitu, kenapa sih? Kan memang bagus. Lihat deh. Dia tenang dan jujur, kan? Baik, aku jenguk ibuku. Kamu sendirian di toko. Tidak masalah, pergi saja. Aku pergi dulu. Apa yang harus aku lakukan jika Xiao Bai bertanya, bagaimana? Aduh, bikin stres. Kalian datang buat apa? Tentu saja untuk menyapamu. Xia YY. Berani biarkan bocah memalsukan identitas Tuan Chuan. Benar-benar sudah memberi kamu muka. Pacarku memang Gu Jing Chuan. Kalau tidak, bagaimana villa di atas? Wanita, berani-beraninya kamu bicara soal sebut villa di atas, pikir kami benar-benar tidak tahu? Xiao. Sampai sekarang kamu berpura-pura. Huberto kamu sebenarnya ya. Terakhir kali setelah ke villa, aku pergi lagi. Tante pembersih villa bilang langsung padaku. Pak Chuan sama sekali tidak ada di sana. Sial. Ketahuan deh, ini buruk banget. Cuma petugas kebersihan, bagaimana mungkin dia tahu jadwal? Wanita, udah kasih muka kamu. Berani kamu memukul saja kalau berani. Terakhir kali kamu memanfaatkan orang, membuat semua berlutut dan minta maaf padamu. Aku akan membalasnya. Xia Yi, sebelumnya aku sudah curiga dengan identitas pacarmu. Ternyata benar sesuai dugaanku. Pacarmu adalah palsu. Aduh, Kak Junming. Ngomong apa sama dia? Cepat sujud minta maaf. Tidak mungkin. Jangan salkeno. Ah, Xiao. Tentu saja kamu harus menerima hukuman yang pantas. perutku. Perutku sakit sekali. Masih berani berpura-pura. Perutku sakit sekali. Berani beraninya berpura-pura. Ah, Xiao. Jangan pura. Aku cuma kasih tekanan sedikit, cuma minjak pelan. Kasih pelajaran. Bisa cedera. iya. Kita liage là. Jangan coba berbohong. Biarkan aku pergi. Aku hamil. Tolong bawa aku ke rumah sakit. Aku mohon. Tolonglah. Apa katamu? Kamu hamil. Xia YY. Kamu belum menikah. Bagaimana bisa hamil? Benar-benar gadis kecil yang ceroboh. Belum menikah sudah hamil, jangan-jangan berbuat masalah di luar. Aku mohon padamu. Anak tak diinginkan. Kenapa d'hypertension? Xiao. Siapa ayah dari anak dalam perutmu? Jangan bilang kamu sendiri tidak tahu. Tuan Chuan, tebakan Anda benar. Proyek di sisi barat kota. Itu kecelakaan mobil sebelumnya. Itu semua ulah Tuan kedua. Gu Peng. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku kejam. KKI. Xiao Bai.
Tolong aku. KKI. Dia pasti tidak akan tahu. Aku kira dia tidur dengan banyak pria. Kamu imut banget. Layakkah jadi wanita cuan besar? Dulu dia dengan bangga jadi pacar Gu Jinchuan. Ngancam berlutut minta maaf. Hari ini dia juga harus merasakannya. Xiao Bai. Kalian cari mati. Yi. Gimana rasanya? Antar aku ke rumah sakit. Oke. Dazar Pekindang. Berani datang ke sini, anggap kami tak berdaya? Minggir. Kenapa pemuda punya aura sekuat ini? Dia bahkan membuatku merasa takut sedikit. Kalian sebaiknya berdoa agar Yi baik-baik saja. Kalau tidak, kalian semua akan ikut terkubur. Dokter, bagaimana keadaannya? Orangnya tidak apa-apa, korbannya hamil. Bagaimana merawatnya? Ah, Untungnya, hanya terkejut sedikit. tidak ada masalah besar. Wanita hamil. Begitulah kejadiannya karena pria brengsek itu. Tanpa dia, Yi itu tidak akan terjadi. Kau bilang Yi hamil. 3 bulan yang lalu. Apa? Ada apa? Tidak ada. 3 bulan yang lalu? Itu pasti bayiku. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku tidak menjagamu. Yi, kali ini jaga kesehatanmu ya. Untung anak baik-baik saja. Kalau tidak, kali ini, untung ada Xiao Bai. Kalau tidak, anakku mungkin sudah tidak ada. Jangan bilang begitu, KI. Selama aku, mereka tidak berani sentuh kamu. Tapi tenang saja, aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Sudahlah Xiao Bai. Kita jangan setara dengan mereka. KI. Ini setengah giok yang kutemukan di dekatmu. Yang ini, dari ibuku. Terima kasih ya. Tapi, aku juga punya yang persis sama. Apa? Kenapa kamu punya setengah liontin ini? KKI. Masih ingat 18 tahun lalu, di Gang Guangming. Kamu kasih anak laki-laki Bakpao? 18 tahun lalu. Ini biar kamu makan. Ini biar kamu. Ibu saya bilang, kalung giok ini bisa melindungi. Semoga kamu bisa makan dengan cukup. Anak laki-laki kecil. Betul. Kalau bukan karena memberiku bakpao itu, aku mungkin mati kelaparan. Aku mengerti sekarang. Xiao Bai suka sekali makan bakpao. Ternyata karena kejadian waktu itu. Jadi, Kalau kamu bisa ingat 18 tahun lalu, apakah itu berat? Kamu pulih ingatannya. Bisa menemukan rumahmu lagi. Aku tidak ingat. Aku melihat giok ini. Tiba-tiba teringat. Tidak masalah. Aku akan membantumu menemukan keluargamu. Yi, maaf ya. Belum bisa beritahu kamu kebenarannya, tunggu aku selesaikan urusanku. Baru minta maaf padamu. KI, kamu istirahat yang baik. Aku urus sesuatu dulu. Hang, pergi cepat, pulang cepat ya. Apakah Zhao Junming ingin menandatangani kontrak dengan Gu Group? Ayah Tuan Chuan. Baiklah. Suruh dia ke kantor saya. Saya akan bicara langsung dengannya. Hampir buat Yi keguguran. Membuat keluarga Gu terputus. Dendam sebesar ini jika saya tidak balas. Maka saya bukan Gu Jinchuan. Sialan si kecil manis. Benar-benar keberuntungan lain kali akan membuatnya meminta maaf. Benar, anak kecil itu dirawat dengan baik, membuatku kesal. tidak apa-apa. Kita akan punya banyak kesempatan nanti. Pesan suara. Speakerphone. Hei 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 hei. Apa? Hei. Hei, benarkah?
Hei, itu bagus. Iya, oke. Sayang, ada apa? Telepon dari manajer Huang. Katanya Tuan Chuan mau teken kontrak langsung sama kita. Sérieusement? Jadi kali ini kita bisa ketemu Tuan Chuan beneran. Kenapa tunggu lagi? Ayo kita cepat pergi. Tuan kecil. Tuan Chuan sudah ditemu. Apa? Pak Chuan, sudah menunggu kalian lama. Masuklah. Pak Huang, terima kasih. Benar-benar Pak Chuan, auranya begitu kuat. Belum lihat wajahnya. Sudah merasa takut. Diam. Lihat dulu situasinya. Pak Chuan, Anda. Kalian benar-benar berani sekali. Dua kali. Setiap kali dia lolos. Pakai, sekarang harus bagaimana? Situasi sampai di tahap ini, hanya ada satu pilihan, tidak ada jalan mundur, pergi ke rumah sakit. Tangkap pacarnya buat saya. Tidak percaya dia tidak muncul. Ya, Itu kamu. Kurang ajar. Anak nakal. Kamu masih berani menyamar sebagai Pak. Beraninya kamu ya. Ada jalan ke surga kamu tidak. Kari Jalan ke Neraka. Kalian selalu mengincar Yi. Kali ini hampir saja membuat Yi keguguran. Yang akan ke neraka kali ini adalah kalian. Hei, orang-orang. Apa yang mau kamu lakukan? Perkenalkan diri lagi. Aku, pacarnya Xia Yi. Gu. Jean. Apa? Bagaimana ini? Selesai Kurang ajar. Tuan Chuan memberi kalian kesempatan. Kalian sendiri yang tidak menghargainya. Mau cari mati? Pak Chuan saya salah. Dulu saya buta. Maaf. Pak Chuan, saya tahu salah. Pak Chuan. Mereka berdua menyuruh saya. Kalau tidak saya tidak akan lakukan ini ke Pak Chuan. Pak Chuan. Kesalahan manusia. Masih bisa diperbaiki. Manusia berdosa. Anda tidak bisa hidup. Karena Anda ingin mati. Aku akan memberikan keinginan Anda. Guru Chuan, Pukul aku. Anti-camp. Guru Chuan. Maafkan aku. ampun. Pergi dari Jiangcheng. Berani melangkah. Mati. Kak Vi. Kepalaku sakit sekali. Kemana Yi pergi? Bukan Yi. Waduh, ada masalah. Ada apa? Beberapa orang masuk ke sini, belum sempat bicara, sudah dipukul pingsan. Setelah saya tidak tahu apa-apa, Gawat. Yi diculik? apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Aku punya ide. Gu Peng, jika kau menyentuh rambut kepalanya, aku akan pastikan kau mati tanpa jejak. Siapa kau? Apa yang lakukan padaku? Kuberitahu, kau melakukan kejahatan. Lepaskan aku. jangan bergerak. Jika aku membiarkanmu pergi, bagaimana memaksa adikku melakukan keinginanku? Itu kamu. Kenali aku. Aku peringatkan kamu, jangan berbuat sembarang. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Aduh, Ternyata kamu benar-benar pacar kakakku. Bahkan temperamennya pun sama buruknya. Apa maksud kamu? Aku sama sekali tidak. Kamu tidak mengerti atau pura-pura? Bukankah kamu bilang pacar kakakku, Gu Jinchuan? Kenapa tidak berani mengaku? Saya mengaku. Saya menyuruh Xiao Bai menyamar sebagai Gu. Tapi ini adalah rencana saya. Kamu ada masalah, langsung saja ke saya. Kenapa kamu tertawa? Saya tertawa karena kamu bodoh. Saya bilang padamu, Xiao Bai yang kamu maksud adalah kakak baik saya, Gu Jinchuan. Tidak mungkin. Xiao Bai adalah si raja jahat. Tapi aku benar-benar penasaran. Dia kan tipe pria yang tak tertarik wanita. Bagaimana kau membuat dia jatuh cinta padamu? Jangan banyak bicara. Apa yang kau rencanakan untukku? Kau bilang dia menyukaimu. Apakah dia akan mengorbankan nyawanya? Demi menyelamatkanmu.
Wah, bicara tentang Cao Cao. Cao Cao pun datang. KI. Harus memanggilmu Xiao Bai. Atau panggilmu Chuan Ye? Maaf. Aku ingin memberitahumu nanti. Kenapa kamu membohongiku? Maaf, kakak, kamu membuat teman-teman menertawakan kita, tapi aku harus bicara padamu. Lihatlah, pacarmu sangat baik. Tapi, bagaimana kamu memperlakukannya? Diam. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Kau berusaha keras seperti ini. Apa sebenarnya yang kau ingin lakukan? Karena bertanya, dengarkan baik. Aku beritahu, semua sahamku harus keluarkan. Pergi dari Jiangcheng, jangan kembali lagi. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Jangan bergerak. Kakak. Aku takut untuk... Jika takut membunuhnya. Aku takut membunuhnya. Jika kau menyentuhnya, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Kakak. Jangan menakut-nakuti aku. Diam. Kau bajingan tak dikenal. Kau pikir kau layak menjadi saudaraku? Gu Jinxuan. Aku kasih tahu kamu. Dulu aku sangat menghormatimu, tapi kamu, matamu tak pernah ada tempat untukku. Jadi sekarang aku meminta kamu berlutut, kalau tidak, aku akan membunuhnya. Aku akan menghitung sampai 3. Jika hitungan sampai 3, kamu tidak berlutut. Aku akan menembak. Xiao Bai, jangan. Mati tak akan membiarkanmu berlutut padanya. KKI. Gu Yinxuan. Tidak bisa salahkan aku sepenuhnya. Kenapa kamu tertawa? Gu Peng. Aku menertawakanmu karena terlalu terburu-buru, terlalu sombong. Apakah kamu... Yang kamu lakukan itu, aku gak tahu. Kamu tahu apa? Keributan proyek di sisi barat. Termasuk kecelakaan mobilku, semua ini kamu atur. Itu aku lakukan. Terus kenapa? Sekarang kamu gak punya hak buat sombong. Aku kasih tahu kamu gak punya. Gitu ya? Jangan salahkan aku nanti. Bungkuk, bungkuk. Turunkan tanganmu. Jangan bergerak. Kalau tidak, aku bunuh dia. Turunkan senjata. Aku akan melawan kalian. Yi tidak apa-apa. Ya ampun, benar-benar Xiao Bai adalah Gu Jinchuan. Aku juga tidak menduganya. Ini bagus, Yi. Kalau benar-benar bersama Gu Jinchuan, kamu akan sukses besar. Aku tidak pernah memikirkan itu. Dan tidak punya keberuntungan itu. Kak Fei. Duduk dulu. Oh tidak. Kamu duduk. Sebelumnya aku memang amnesia. Aku tidak tahu diriku adalah Gu Jinchuan. Alasan pulih ingatan. Juga karena saat itu Xiao Junming memukul kepala dengan botol, ingatanku kembali. Jadi, karena ini. Betul. Aku tidak sengaja menyembunyikannya. Aku minta maaf kepada kalian. Kamu sudah ingat kembali. Juga menemukan keluarga. Jadi kembali saja. Yi. Tidak bisa. Aku tidak bisa kembali. Mengapa? Untuk anakku. Apa? Orang itu adalah... Ternyata kamu bajingan itu. Bukan maksudku. Maksudku adalah... Kamu dan anak kami Yi adalah pasangan sempurna. Ya, memang itu aku. Tidak sengaja, nenekku mengatur semua ini. Apa maksudmu? Dalam 18 tahun terakhir, aku belum punya pacar untuk menemukanmu. Itu sebabnya nenekku. Mungkin itu alasannya. Dengan kata lain, alasan kenapa kau seperti itu malam itu adalah karena nenekmu membiusmu. Itu pasti karena nenek kami. Takdir bagi kita untuk bersama. Kita ditakdirkan untuk bersama. Aku tak ingin melewatkannya lagi.
Aku tak ingin melewatkan lagi. Maukah kamu menikah denganku? Itu adalah air mata Alice. Cafe, kamu kenal ya? 3 tahun lalu di lelang Paris, air mata Alice terjual 10 miliar. Seorang pengusaha kaya dari Tiongkok. Ternyata kamu ya. Kak Fei memang banyak pengalaman, ini memang air mata Alice. Dan memang aku yang memenangkannya. Yi, kamu benar-benar beruntung. Aku mau menikah denganmu. Cium aku.